urgensi tentang pentingnya masalah akidah. Dan tentunya yang diharapkan dari kajian kita pada siang hari ini adalah untuk kita mengukur tentang akidah kita. Sampai di mana ya akidah kita. Karena setiap kita berusaha untuk bagaimana mengokohkan akidah-akidah kita. Keselamatan kita ya menuju kehidupan akhirat adalah ditentukan oleh akidah. Semakin kuat akidah seorang hamba, insya Allah semakin dia akan bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan semakin rapuh akidah seorang hamba, maka akan semakin rapuh dia di dalam berpegang kepada kebenaran. Oleh karena itulah, kalau kita melihat para nabi dan rasul, yang pertama kali mereka dakwahkan adalah masalah akidah. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari politik. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari ekonomi. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul memulai dakwahnya dari selain akidah. Semua nabi dan rasul memulai dakwah dari apa? Akidah. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Di mana rasul itu menyeru apa? An i'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Allah berfirman tentang Nabi Hud, "Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kepada Ad, nabi mereka Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Allah berfirman tentang Nabi Saleh, "Wa ila Samud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kepada Samud, nabi mereka Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Semua nabi dan rasul, semua tidak terkecuali. Nabi Syuaib, Nabi Lut, demikian pula akhwal Islam seluruh nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Apa kata Abu Sufyan? "Yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Nabi itu berkata, beribadahlah kamu kepada Allah saja dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Aisyah radhiyallahu anha sebagai saksi yang paling agung bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai dan menyuruh para rasul dan para nabi seluruhnya yang pertama kali mereka dakwahkan akidah, penanam akidah, keyakinan.
Karena akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, dari akidah itulah sumber amal. Dari akidah itulah ya akhwat Islam ya sumber kekuatan yang menyebabkan seorang hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, tanpa akidah seorang hamba tidak akan tunduk kepada Allah. Tanpa akidah seorang hamba tidak akan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja ketika Allah menyebutkan tentang siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, siapa dia? Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Kemudian Allah mengatakan, liman, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Yang bisa ittiba Rasulullah hanyalah orang yang akidahnya kepada Allah dan kehidupan akhirat kuat, akhi. Apabila akidah ia kepada Allah dan kehidupan akhiratnya lemah, ia akan lemah mengikuti Rasulullah. Apabila akidah ia kepada kehidupan akhirat, ya setengah-setengah, demikian pula setengah-setengah ia mengikuti Rasulullah SAW. Makanya akan terlihat orang yang betul-betul kuat mengikuti Rasulullah adalah orang yang betul-betul kuat akidah ia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Semakin seseorang kok terlihat lemah dalam hidupnya, lemah di depan maksiat, lemah di depan hawa nafsu, lemah di depan syahwat, itulah nilai akidah dia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, a'azakumullah, inilah rahasia kenapa para nabi dan rasul semuanya berdakwah kepada masalah yang sangat besar ini, masalah akidah. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada kehidupan akhirat, keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini harga mati. Bagi seorang mukmin ini harga mati, akhi. Sebab keselamatan kita di hari akhirat bukan terletak pada harta kita. Keselamatan kita nanti di akhirat bukan terletak ke jabatan dan kedudukan kita, tidak. Tapi kepada ini Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, di hari kiamat nanti, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, tidak ada manfaatnya. Kecuali siapa? Orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Akidah. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah menanamkan akidah. Dan lihat hasilnya. Luar biasa. Ketika Allah turunkan berbagai macam hukum-hukum syariat, bagaimana sikap para sahabat? Allah turunkan ayat arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa yang terjadi, Pak? Lihat, ya, karena akidah itu sudah mapan di hati-hati mereka. Ketika Allah turunkan ayat pengharaman arak, mereka tidak bertanya, kenapa arak haram? Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak, segera mereka ambil kendi-kendi yang penuh dengan arak, gentong-gentong yang penuh dengan arak, ditumpahkannya di jalan-jalan tanpa bertanya kenapa dan kenapa. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat hijab, ayat jilbab. Disebutkan dalam sejarah ketika Allah turunkan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Apa yang terjadi? Para sahabat langsung menarik gorden-gorden rumah mereka, langsung dijadikan jilbab dan hijab. Tidak bertanya mengapa. Tidak. Bandingkan dengan di zaman sekarang wanita-wanita yang berlalu lalang tanpa hijab itu, Pak. Coba antum bilang ke dia, wahai wanita, pakai hijab. Apa jawabnya? Panas. Kenapa dia jawab begitu, akhi?
Akidah tidak ada di hati, akhi. Tapi lihat hasilnya ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ketika Allah wajibkan perang Badar pada waktu itu sebagai perang yang pertama kali. Waktu itu kaum muslimin keluar. Untuk apa ya akhal Islam? Niat mereka bukan berperang. Niat mereka adalah untuk mengambil harta-harta yang dahulu diambil oleh kaum musyrikin. Mereka ingin mencegat iring-iringan Abu Sufyan yang datang dari Syam. Dalam keadaan mereka hanya membawa pedang saja, tidak membawa tameng, tidak bawa baju besi, tidak bawa panah, tidak pula bawa tombak, hanya berdasarkan pedang saja sudah. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, takdir menentukan lain. Allah menginginkan pertemuan dengan sebuah pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya, lebih kuat, lebih lengkap lagi pasukannya. Pasukan kaum musyrikin Quraisy sudah siap perang dengan baju besinya, dengan tombak-tombak dan panahnya. Sementara kaum muslimin hanya dengan pedang saja. Subhanallah. Apa yang terjadi ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, terutama kaum Ansar. Apa kata Rasulullah? Wahai ma'syarul Ansar, bagaimana pendapat kalian? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Rasulullah, kalaulah engkau perintahkan kami untuk melewati samudra, kami akan lewati. Ya, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, engkau sajalah pergi dengan Tuhanmu berperang, kami di sini duduk saja. Kami tidak akan seperti itu, wahai Rasulullah. Kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami akan ikut berperang bersama engkau. Subhanallah, akidah sudah menghunjam di dada. Subhanallah ya akhwan Islam, inilah hasil yang diinginkan akhi. Akidah itu adalah tujuannya menjadikan seorang hamba tunduk total kepada Allah dan Rasulnya. Akidah yang diinginkan dari akidah, seorang hamba mengatakan sami'na wa ata'na. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Karena akidah hakikatnya adalah memperkenalkan kita kepada pencipta alam semesta, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, satu-satunya zat yang berhak disembah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang dirinya, memperkenalkan siapa Rabbul Alamin, pencipta manusia, pencipta alam semesta itu. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada pencipta kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit air hujan. Dengan air hujan itu kami keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka jangan kalian sekutukan Allah, jangan kamu ambil tandingan-tandingan selain Allah. Sementara kalian tahu bahwasanya Allah lah yang telah memberikan itu semua kepada kalian. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Inilah yang menghunjam di dada para sahabat, Pak. Di mana para sahabat telah tumbuh rasa cinta kepada Allah yang luar biasa. Telah ada di dada sahabat rasa takut kepada Allah yang subhanallah mengakar dalam jiwa-jiwa mereka. Harapan mereka kepada keridhaan Allah, harapan mereka kepada kehidupan akhirat, harapan mereka kepada surga sudah sangat mengakar dalam hati mereka, Pak.
sehingga menjadi harapan mereka adalah kehidupan akhirat, dan mereka memandang dunia kecil sekali. Segala-galanya bagi mereka adalah keridhaan Allah semata. Segala-gala bagi mereka adalah mendapatkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Itulah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja, orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang orang kaya. Apakah karena mereka mengadukan bahwa orang kaya itu memiliki harta yang melimpah ruah? Tidak. Atau mempunyai rumah yang mewah? Tidak. Apa kata orang-orang miskin itu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, wa la natasaddaq ya Rasulullah. Hai Rasulullah, orang kaya telah pergi membawa pahala banyak sekali, hai Rasulullah. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Mereka bisa pergi haji, kami tidak. Mereka bisa umroh, kami tidak. Mereka bisa mempersiapkan jihad, kami tidak. Kami tidak punya apa-apa, ya Rasulullah. Ini rupanya yang diadukan oleh fuqara muhajirin, yang mereka pikirkan kami tidak bisa menyaingi orang-orang kaya dalam amalan saleh. Subhanallah. Itulah masyarakat sahabat, persaingan mereka dalam amalan soleh rupanya, ya akhul Islam. Kenapa? Akidah. Bahkan ketika terjadi perang saudara antara para sahabat pun, lihat bagaimana sejarah mencatat tidak pernah terjadi dalam dunia manapun juga. Ketika terjadi perang antara Ali dan pasukan Muawiyah, perang tercatat dalam sejarah. Di saat siang mereka perang, di saat malam ngobrol bagaikan saudara. Ya, biasa saja ngobrol, ngopi, ketawa-ketawa. Perang, siang perang lagi. Inilah hasil akidah, ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Makanya ya akhul Islam, azakumullah, yang diinginkan sekali lagi dari akidah, menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sempurna, menghambakan diri kepada Allah. Bukan menghambakan diri kepada jabatan, la. Bukan menghambakan diri kepada pakaian, tidak. Bukan menghambakan diri kepada uang, tidak. Bukan menghambakan diri kepada dunia, tidak. Maka Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wantakasa wa idza syika falan tukish. Celaka hamba dinar itu, celaka hamba dirham itu. Ta'isa abdul qatifah, celaka hamba baju itu. Subhanallah, akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Akidah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, terutama kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, ya akhi, kewajiban kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sehingga akhirnya doa kita hanya kepada Allah. Demikian pula tawakal kita hanya kepada Allah. Demikian pula ya akhul Islam, cinta dan benci kita karena Allah. Semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di atas akidahlah kaum muslimin menang dan jaya. Lihatlah Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa aminus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama fastakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi ini, sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka.
Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Ini syaratnya. Kita ingin diberikan khilafah di muka bumi, ini syaratnya. Akidah kita kepada Allah luruskan. Kita hanya beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Bagaimana kaum muslimin akan diberikan kekokohan di muka bumi Pak sekarang ini, sementara kesyirikan merajalela, kuburan-kuburan dijadikan tandingan selain Allah, jimat-jimat, banyak orang bertawakal kepada jimat-jimat itu Pak, dukun-dukun jadi penasihat spiritual Pak. Ya tidak, ya Allah, kebiasaan mandiin keris di malam Jumat, keyakinan akan adanya hari-hari sial. Belum lagi bagaimana kaum muslimin menyembah Nyi Roro Kidul. Belum lagi yang di Gunung Kidul mereka menyembelih kerbau, kepalanya dibuang untuk katanya jin penunggunya. Fala haula wala quwata illa billah. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita ingin jaya, kaum muslimin semua ingin jaya. Kita ingin kembali kepada kejayaan, tapi tolong penuhi syaratnya. Tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Ini akidah yang paling murni ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Para sahabat, berapa jumlahnya Pak? Tidak lebih dari 200.000 orang. Tapi mereka menguasai dunia. Persia hancur di tangan mereka. Romawi hancur di tangan mereka. Semua dunia di tangan mereka. Karena akidah-akidah mereka, tauhid mereka yang luar biasa. Bandingkan dengan di zaman sekarang kaum muslimin jumlahnya miliar. Tapi kenapa kaum muslimin di mana-mana dibunuhi? Entah itu di Myanmar, entah itu yang berada di Mosul, di Halab, di Suriah sana, di berbagai macam di belahan bumi. Siapa yang salah? Apakah yang salah kaum muslimin ataukah Allah tidak menepati janjinya? Apakah yang salah itu akhal Islam azakumullah? Orang-orang kafir yang terlalu kuat? Saya tidak akan berkata tidak mungkin orang kafir yang gara-gara orang kuat, orang kafir yang paling kuat itu tidak. Sehebat apapun orang kafir tak mungkin mengalahkan kaum muslimin bila akidah mereka telah kokoh dan mapan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang perang Uhud. Lihat di perang Uhud. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan di perang Uhud dan kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, mengapa kami bisa kalah di perang Uhud? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena pasukan musuh lebih kuat dari kalian. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan kalian kalah karena kalian yang salah. Waktu itu kesalahan ada pada pasukan pemanah yang Rasulullah SAW telah tempatkan di Gunung Rumah. Rasulullah mengatakan jangan turun menang maupun kalah. Tapi apa yang terjadi ketika melihat kaum muslimin menang di putaran pertama, turunlah mereka untuk mengambil ghanimah. Rupanya kemudian Khalid bin Walid pun berputar, kemudian menyerang dari belakang. Terjadilah ya akhwat Islam musibah. Muslimin pun terluka parah. 70 kaum muslimin mati syahid di jalan Allah. Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah pun abadikan perang ini
untuk dijadikan sebagai sebuah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Lihatlah, seakan-akan Allah mengatakan, lihatlah kejadian perang Uhud itu. Kenapa kaum muslimin kalah? Ternyata karena kesalahan mereka. Janji Allah pasti ditepati. Allah tak pernah tidak menepati janjinya. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Lihat di perang Hunain, kaum muslimin kembali kalah. Di perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Lebih besar. Tapi kemudian di putaran pertama kalah. Lari tunggang langgang kaum muslimin. Akhal Islam azakumullah. Kembali Allah abadikan ini perang ini. Untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ibratan liulil albab. Ibrah bagi orang yang punya pikiran. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di perang yang banyak, di tempat yang banyak dan di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, di saat itu kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Dan jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya buat kalian sama sekali. Maka bumi yang luas itu pun menjadi sempit kepada mereka. Lalu mereka pun lari ke belakang. Masya Allah. Apa sebabnya Pak? Apa sebabnya? Hanya karena bangga dengan jumlah yang banyak. Ujub. Rupanya kaum mukminin tertimpa ujub. Kalah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kaum muslimin berbuat syirik? Bagaimana kalau kaum muslimin berbuat maksiat kepada Allah? Makanya ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Kaum muslim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat Pak dalam dakwahnya yang selalu beliau fokuskan akidah. Akidah. Ketika Rasulullah mengutus para sahabat untuk berdakwah, akidah. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Hendaklah yang kamu pertama kali dakwahkan hai Mu'adz syahadat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah menaatimu, baru ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Itu dulu, Pak. Akhul iman, azakumullah wa iyyakum. Akidah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum adalah merupakan sumber kekuatan bagi seorang hamba. Seorang hamba yang kuat akidahnya, pasti dia akan kuat ya keinginannya. Orang yang kuat akidahnya ya akhwat Islam, dia akan kuat ketaatannya. Orang yang kuat akidahnya ya akhwat Islam, dia akan takut kepada Allah. Dia akan kuat meninggalkan maksiat. Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita mengokohkan akidah kita, akhi? Ini yang tentunya kita penting memikirkan bagaimana kita mengokohkan akidah kita. Sebelumnya coba kita ukur akidah kita sampai di mana. Kalau kita ingin tahu tentang akidah kita, ukurlah kita di saat kita sendirian. Mungkin kalau ketika di depan orang terlihat kita takut kepada Allah. Mungkin ketika kita di depan orang terlihat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika sendirian, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya kalau kita sedang sendirian, disitulah parameter akidah kita. Ketika kita sendirian dan kita dihadapkan maksiat dan syahwat, disitulah parameter akidah kita.
Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di saat sendirian, pernahkah kita berani untuk menonton aurat-aurat wanita? Di saat sendirian, apakah kita berani kemudian melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla? Di saat kita sendirian, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau Ali bin Abi Thalib mensifati para sahabat apa Pak? Mereka di saat sendirian lebih takut kepada Allah dibandingkan di saat di depan manusia. Di saat sendirian mereka orang-orang yang sangat khusyuk kepada Allah dan tunduk. Mereka menangis di saat sendirian karena takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sudahkah kita demikian? Yang kedua, kalau kita ingin mengetahui akidah kita, Pak, bagaimana ijabah kita kepada panggilan Allah? Lihat akidah kita di situ. Ketika terdengar as-salatu khairum minan naum, kita langsung bangun nggak? Langsungkah kita pergi berwudu lalu pergi ke masjid dengan hati yang penuh kerinduan ingin bertemu dengan Allah? Ataukah kita tidak bangun kecuali kalau dibangunkan oleh bapak kita atau istri kita? Ketika kita dipanggil untuk sholat, as-sholatu khairum minan naum, kita berangkat dengan berat hati kita. Itulah akidah kita. Itulah akidah kita ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ketika misalnya kita dihadapkan kepada syahwat, kepada maksiat, atau larangan yang ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, Pak. Anda kerja di mana? Di bank. Oke. Ketika mendengar, ternyata kerja di bank haram. Terus Anda berpikir 12 kali lipat, gimana ini? Itulah akidah kamu. Orang yang kuat akidahnya, dia nggak pernah mikir-mikir 12 kali. Tahu itu haram, tinggalkan. Ini orang yang kuat akidahnya, Pak. Yang sudah betul-betul yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki sama saya. Saya tidak takut. Ya, saya mau kerja di mana selama itu halal. Allah yang sudah memberikan rezeki kepada saya. Bismillah, tinggalkan. Ini orang akidahnya Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Akhwat Islam, azakumullah. Nah, coba lihat sudah sejauh mana akidah kita selama ini. Saya tidak menganggap bahwa saya yang paling kuat akidahnya, tidak. Mungkin di antara antum yang Masya Allah luar biasa keimanannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena masalah akidah itu masalah yang ada di hati manusia. Akidah tidak ditentukan oleh kehebatan berbicara, Mas. Akidah tidak ditentukan oleh penampilan, Mas, tidak. Akan tetapi akidah itu apa yang ada di dada-dada manusia dan terrealisasi dalam amal. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Bagaimana mengokohkan akidah kita? Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam pengokohan akidah kita ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu kita harus mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. Tujuannya apa? Harus ada target. Ketika kita mengenal Allah, membaca tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang hak-hak Allah, apa yang Allah minta dari kita. Berarti tujuan ketika kita mengenal Allah itu, Pak, menumbuhkan cinta, takut dan berharap. Ini yang kita inginkan ya akhwat Islam. Saya Ustadz sudah ngaji 12 tahun. Taib, bagaimana akidahmu terhadap ketaatanmu? Semakin semangat atau semakin loyo? Gak tahu kenapa ya Ustadz ya. Saya dulu itu waktu pertama-tama ngaji semangatnya minta ampun. Sekarang kok saya tambah loyo. Lah, apa yang salah ini? Kok sudah semakin lama ngaji semakin loyo? Kenapa ya?
Ada apa ini? Pasti ada yang salah itu, Pak. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Masya Allah, akhi, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperkenalkan dalam Al-Quran dalam ayat yang banyak sekali. Bagaimana Allah memperkenalkan tentang rububiyahnya. Bagaimana Allah mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatannya. Ingat itu. Allah mengenalkan kepada kita tentang uluhiyahnya, bahwasanya dianya satu-satu yang berhak disembah. Allah pun memperkenalkan kita tentang asma dan sifatnya. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala maha keras siksanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat sekali, maha besar dia. Sudahkah kebesaran Allah terasa di dada-dada kita? Ataukah selama ini kebesaran Allah hanya kita ucapkan dengan lisan-lisan kita? Kadang ada orang ya, lihat saja dalam sholat, Allahu Akbar, tapi kok khusyuk. Ingat kantor, ingat ke Jakarta, ingat ke sono, ingat ke ya istri, ke anak, ya dan yang lainnya. Kenapa ya Ustadz saya nggak bisa khusyuk dalam sholat saya? Ya itulah akidahmu. Kata Ibnu Qayyim apa? Ucapan takbir Allahu Akbar mengharuskan hati kita pun membesarkan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana Allahu Akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasha'at jawarihuhu. Siapa yang di dadanya Allah yang paling besar, pasti khusyuk, pasti khusyuk. Tapi ketika di dadanya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, tak akan bisa khusyuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ternyata dunia lebih besar di hatinya. Ternyata syahwat lebih besar di hatinya. Tak bisa khusyuk, Pak. Tak bisa khusyuk. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang kita inginkan dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita ketika kita berhadapan dengan Allah, kita merasakan betapa besarnya Allah, betapa kuatnya Allah, dan Allah mampu untuk mengadab saya sekonyong-konyong ya akhwat Islam, sehingga kita betul-betul ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang kita inginkan, Pak. Ini yang kita inginkan dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah bukan hanya di lisan. Cinta Allah. Cinta Allah. Hah? Kok diem? Of course katanya. Tentu saya cinta Allah. Semua orang pasti mengaku cinta Allah, tapi kan berapa banyak orang yang mengklaim dirinya cinta Allah, ternyata perbuatannya mendustakannya. Iya kan? Berapa banyak orang yang berkata, saya cinta Allah, tapi perbuatannya mendustakan dia. Iya. Ketika Allah menyuruh dia dengan berbagai macam ya suruhan, berat rasanya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, siapapun, Anda, saya, semua yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, pasti diuji oleh Allah. Pasti itu. Untuk melihat bagaimana akidah dia. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Pasti kita akan diuji, Pak. Ujian itu berupa apa? Perintah. Ujian itu berupa apa? Larangan. Ujian itu berupa apa? Musibah. Ujian itu terkadang juga berupa kesenangan. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kenalilah Allah. Pernahkah di saat sedih kita malah membaca kalam ilahi? Pernahkah kita sedih dan galau,
kita segera mengobatinya dengan bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pernahkah ketika kita ditimpa kesusahan, kita hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja? Pernahkah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, kita tersenyum berharap keridhaan Allah dan ampunannya? Ataukah kita selama ini ketika ditimpa ujian, cobaan, kita malah marah-marah sama Allah dan tidak sabar, lalu berkata, saya sudah menaati Allah ya Ustadz, saya sudah meninggalkan maksiat, saya sudah bersungguh-sungguh, tapi kenapa kesulitan selalu menimpa hidup saya? Ada orang seperti itu, Pak. Seakan-akan dia minta timbal balik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia tidak ikhlas. Ternyata selama ini dia menaati Allah, menjauhi maksiatnya hanya sebatas supaya dia tidak diuji oleh Allah. Gak mungkin. Mana mungkin kita lepas dari ujian? Kita beribadah kepada Allah bukan supaya tidak diuji oleh Allah, Mas. Tapi kita beribadah kepada Allah supaya kita kuat menghadapi ujian. Supaya kita bisa lulus dalam ujian. Sabar kita dalam ujian. Bersyukur di saat senang. Sabar di saat musibah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang pertama, agar kuat akidah kita, yaitu kita selalu mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana mempelajari tentang Allah? Kata Syekh Utsaimin, mempelajari tentang Allah dengan dua cara. Yang pertama, melihat ayat-ayat imat seluah yang dibaca, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah memperkenalkan kepada kita tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang kedua, melalui ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Lihat tentang alam semesta. Allah memerintahkan kita untuk melihat tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal, punya pikiran. Siapa mereka? Yaitu orang yang senantiasa ingat kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring. Dan mereka pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Pelihara kami dari adab api neraka. Masya Allah ya akhi. Kenalilah Allah. Lihat. Kalau antum misalnya wisata ke tempat yang indah. Jangan cuma ngeliatin, indah ya. Indah ya. Tapi coba kita mikir. Subhanallah. Siapa yang menciptakan keindahan ini? Mungkinkah semua ini menciptakan dirinya? Tak mungkin. Pasti ini ada penciptanya yang maha indah. Sehingga pada waktu itu kita mengambil ibrah, Pak. Ketika kita melihat bunga-bunga yang indah, Masya Allah. Bagaimana warna-warni indah bunga ini yang sangat serasi. Siapa yang menciptakannya? Dia pasti Allah. Allah yang maha indah. Kalau Allah maha indah dalam penciptaannya, pasti Allah indah dalam syariatnya, pasti Allah indah dalam ciptaan dan takdirnya, pasti Allah indah dalam perbuatannya, pasti itu. Iya. Coba lihat ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Gunakan terus akal pikiran kita, jangan sampai kita itu cuma mikirin perut sama kemaluan doang, Mas. Orang yang beriman itu ya selalu porosnya adalah dada dan kepala. Subhanallah, memang Allah menciptakan manusia itu begitu ya. Kepala dan dada di atas, perut dan kemaluan di bawah. Siapa yang pikirannya kepada dada dan kepala, mulia insya Allah.
Dan siapa pikirnya cuma perut kemaluan, rendah di biiznillah. Ya. Perut kemaluan, lihat, identik dengan hawa nafsu, syahwat. Tapi dada, kepala, identik dengan ilmu, iman, ketakwaan. Makanya ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Coba lihat lalat, coba lihat nyamuk, bagaimana Allah menciptakan nyamuk. Cari referensi bagaimana hebatnya Allah menciptakan nyamuk. Supaya apa ya akhi? Semua itu supaya menambah keimanan kita kepada Allah. Setelah itu apa yang diinginkan ya akhi? Yang diinginkan supaya kita semakin cinta kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah. Semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya akhwat Islam azakumullah. Cara yang pertama, menguatkan akidah kita, mengenal Allah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia itu, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Apa itu ya Ibn Taimiyah? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya akhi, berkenalan dengan Allah itu nikmat loh Pak. Antum ketika berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita akan tentram, Pak. Pasti hati kita akan menjadi tenang, wallah. Bahkan ketika kita bersimpuh di hadapan Allah, kita bahkan bisa menangis di hadapan Allah. Kita berkeluh kesah kepada Allah, tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan itu ya akhul Islam. Makanya ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, kenalilah Allah. Memang subhanallah, Allah sudah fitrahkan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah, manusia tidak akan pernah bisa gembira dan bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mau mengenal Allah, dia tidak akan pernah merasakan kegembiraan, tidak pula akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tidak akan mungkin ya akhwat Islam. Ini yang pertama ya akhi, mengenal Allah. Yang kedua, untuk mengokohkan akidah kita, yaitu beramal saleh. Karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, amalan soleh itu nutrisi hati, kekuatan hati seorang hamba. Seorang hamba tidak akan bisa kuat keimanannya Pak tanpa beramal soleh, nggak bisa Pak. Ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat berdakwah di kota Mekah menghadapi ujian yang sangat berat sekali, rintangan berat, memanggul risalah, menghadapi kafir Quraisy yang ngeyel minta ampun, permusuhan mereka yang luar biasa. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulullah apa Pak? Salat tahajud. Salat tahajud. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Subhanallah. Rupanya Allah mensyariatkan salat tahajud kepada Rasulullah SAW supaya apa? Mengokohkan hati Rasulullah SAW. Ya akhi, betapa kita butuh kepada salat tahajud Pak. Terutama para duat, para da'i ilallah. Sangat butuh. Terutama kita yang di akhir zaman fitnah seperti ini. Ketika Nabi SAW suatu malam bangun, lalu Rasul bersabda, la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Apa kata Rasulullah? Man yuqidh li swahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika Rasulullah SAW terkejut tentang fitnah yang Allah turunkan di malam itu, ternyata Rasulullah meminta supaya dibangunkan salat malam. Isyarat agar di zaman fitnah kita harus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak kita beramal saleh, banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Itu kekuatan hati kita, akhi. Wallah, seseorang tidak akan diberikan oleh Allah kekuatan tanpa amalan saleh. Sebatas menuntut ilmu tapi tidak menghasilkan amal, ilmu tidak bermanfaat. Lihat saja Allah mengatakan kepada penduduk surga, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga disebabkan amalan kalian. Allah tidak mengatakan masuk kalian ke surga disebabkan ilmu kalian. Tapi Allah mengatakan masuk kalian ke surga disebabkan amal kalian. Karena amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Ilmu tanpa amal pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, na'azakumullah wa iyyakum. Namun Pak, dalam beramal saleh pasti mendapatkan rintangan, Pak. Karena syaitan itu tidak akan pernah ridho kita beramal saleh. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza arada al-'abdu an yuslim, qa'ada syaitanu fi tariqil Islam." Apabila seorang hamba ingin masuk Islam, setan duduk di jalan Islam. Lalu kemudian menakut-nakutinya dan berkata, kalau kamu masuk Islam nanti kamu akan dimusuhi oleh kerabatmu. Fa'idha aslam, tapi kalau dia tetap masuk Islam juga, kok ada syaitan fi tariqil hijrah, maka setan akan duduk di jalan hijrah, ditakut-takutinya supaya tidak hijrah. Tapi ketika ia hendak tetap hijrah, apa yang terjadi? Kok ada syaitan fi tariqil jihad, setan akan duduk di jalan jihad. Kamu kalau pergi jihad nanti istrimu jadi janda, dia akan dikawini laki-laki lain dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata orang ini tetap berjihad. Maka kata Rasulullah, aku jamin ia dengan surga, dengan rumah di surga yang paling tinggi, di tengah dan di pinggirannya. Masya Allah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Memang butuh perjuangan. Untuk beramal soleh butuh perjuangan, Pak. Harus dibiasakan. Sebab seseorang ketika dia tidak membiasakan kebaikan, dia akan kebiasaan apa coba? Keburukan. Lisan kita kalau tidak dibiasakan zikir, pasti biasa nyanyi. Iya. Kalau lisan antum nggak biasa zikir, ngapain coba? Hah? Kalau nggak nyanyi, apalagi ngerumpi, apalagi ngegosip, apalagi pasti itu. Makanya biasakan lisan kita berzikir. Sampai-sampai Rasulullah SAW saking menekatkan kepada umatnya untuk berzikir, ya akhi, Rasulullah mengancam. Kata Rasulullah SAW apa? La yajlisu qaumun fi majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa adzabah wa in syaa ghafara lah. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di suatu majelis, ya, duduk-duduk, kemudian mereka tidak mengingat Allah, mereka juga tidak bersalawat untuk Rasulullah, kecuali itu akan menjadi kekurangan pada hari kiamat untuknya. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Sampai-sampai Rasulullah menekankan, di mana saja kita di majlis ngobrol, majlis ngopi kayak apa kayak, jangan lepas dari zikir, kata Rasulullah. Jangan lepas, sebab kalau kita, lisan kita tidak biasa zikir, pasti akan biasa dengan yang lain, ya akhi. Ya wallah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Jiwa kita ini, Pak, harus dirayu, Pak, harus dirayu. Ya. Untuk mengokohkan akidah kita ini ternyata tidak mudah, Pak. Kita harus rayu jiwa kita nih. Karena Allah mengatakan innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada apa? Keburukan. Itu karakter jiwa. Coba deh, ya. Ketika antum di depan ngelihat perempuan cewek cantik gitu, ish, cantiknya, ya. Pernah nggak sih kita berusaha merayu jiwa kita? Hai jiwa, ngapain kamu ngeliatin cewek cantik? Di surga lebih cantik dari itu.
bidadari surga lebih dari itu hai jiwa. Nanti ajalah. Ya, insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Harus digituin Pak jiwa kita ini Pak. Sebab kalau nggak begitu susah dia, susah. Makanya dalam beramal soleh ini kita harus mencari trik-trik yang paling jitu bagaimana supaya jiwa kita mau. Kalau ternyata berbagai macam cara tidak bisa juga, paksa. Kita harus bisa maksa jiwa kita. Hati kita harus dipaksa Pak kepada kebaikan. Kalau dahulu salafus soleh berkata, aku dahulu memaksa jiwaku untuk menaati Allah dalam keadaan dia menangis gak mau. Sekarang aku paksa jiwaku dalam keadaan ia tertawa, senang, gembira. Ya Allah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ketika seorang hamba banyak beramal saleh Pak, dia banyak dekat dengan Allah, takarub kepada Allah, sehingga ibadah menjadi kebiasaan dia, akidah dia akan tumbuh Pak. Rasa cinta dia kepada Allah akan tumbuh Pak. Rasa takut dia kepada Allah akan tumbuh Pak. Betul, wallah. Ketika lisannya biasa berzikir, lisannya biasa baca Quran. Di saat ia sudah banyak mengucapkan kata-kata lalai, hatinya tak tenang, tak tentram, ingin kembali baca Quran, ingin kembali untuk berzikir kepada Allah. Ketika ia baca Quran terasa tenang lagi. Ia bagaikan Pak ikan. Ikan itu terbiasa di air. Pas dia dimasukin ke darat kelepek-kelepek gitu Pak. Pas dimasukin ke air tenang lagi. Demikianlah hati kita seharusnya Pak. Hati orang yang kuat akidahnya begitu. Lihat dia sudah terbiasa di atas zikir kepada Allah. Iya wallah, akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka orang yang banyak bertaqarrub kepada Allah, Allah akan jadikan hatinya itu cinta kepada keimanan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, kami akan tunjuki kepadanya jalan-jalan kami yang lainnya. Kata para ulama, orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan, Allah akan tunjukkan lagi pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Wallah, ketika kita bersungguh-sungguh, saya harus bisa sholat tahajud. Kenapa saya tidak bisa? Saya harus bangun. Beli jam beker yang paling gede. Iya. Yang penting saya bisa sholat tahajud. Harus bisa. Kenapa tidak? Biasakan tahajud, tahajud, tahajud. Sampai kepada tingkat di saat ketika antum kehilangan tahajud, tidak tahajud, antum nyesel. Ya Allah, kenapa tadi malam saya nggak tahajud? Kalau antum sudah nyesel begitu, Masya Allah. Berarti akidah antum sudah tumbuh, akhi. Tapi ketika antum nggak tahajud, biasa-biasa aja, tenang aja, nggak tahajud, tenang. Antum belum sampai kepada tingkat derajat tersebut ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi azakumullah, lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka perjuangan mereka dalam amalan saleh, Pak. Dalam berlomba-lomba menaati Allah Subhanahu wa taala, dalam bertaqarrub mereka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah ini ya akhal Islam, cara yang kedua kita berjuang untuk melawan hawa, untuk beramal saleh. Beramal saleh, beramal saleh. Karena itu nutrisi hati kita, Pak. Kekuatan hati kita, jiwa kita, kesehatan hati kita itu ya. Yang ketiga, untuk mengokohkan akidah-akidah kita ya akhi, kita harus menjauhi maksiat. Kita harus menjauhi apa? Maksiat. Jangan sampai hati kita terbiasa di atas maksiat, akhi. Jangan sampai antum terbiasa lidah antum bernyanyi, senang dengerin musik. Jangan, akhi. Jangan sampai akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, keinginan kita yang terbesar dunia, jangan sampai. Jangan sampai yang jadi pikiran kita adalah memikirkan maksiat. Jangan sampai. Jangan sampai niat kita niat menuju maksiat. Jangan sampai.
Maka dari itu ya akhi azakumullah, orang yang selalu jatuh kepada maksiat, akidahnya akan semakin terpuruk. Orang yang terus-menerus ya tenggelam dalam dunia maksiat, hancur akidahnya sampai kepada derajat 0, bahkan minus. Makanya ya akal Islam, lihat saja orang-orang yang suka berbuat maksiat, berat kakinya untuk pergi ke masjid. Lihat saja orang-orang yang suka berbuat maksiat, keluh lisannya untuk menyebut Allah. Untuk menyebut Allah saja keluh lisannya. Yang dia bisa ucapkan apa? Tuhan. Yang biasa diucapkan apa? Yang di atas. Udah selesai. Untuk mengucapkan Allah berat. Berat, Allah jadikan lisannya berat. Kenapa? Akibat maksiat dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pasti itu Pak, pasti. Ya. Makanya lihat orang-orang munafik itu Pak, bagaimana Allah jadikan mereka berat sekali untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya." Salat yang paling berat untuk orang munafik salat fajar dan salat isya. Rasulullah mengatakan salat yang paling berat, berarti semua salat berat buat orang munafik. Tapi yang paling berat isya dan salat fajar. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kalau kita masih mendapatkan rasa berat untuk menaati Allah, ketahuilah itu akibat kotoran dan noda-noda maksiat. Saya kok kenapa ya Ustadz, berat banget mau bangun malam. Itulah biasanya itu akibat noda-noda maksiat Anda. Kenapa sih Ustadz saya mau berzikir kepada Allah susah banget, ya Allah ya Rabbi. Kalaupun saya menyebut subhanallah, alhamdulillah, ingat lagi ke sana, ingat lagi ke situ. Ya, karena Anda pertama tidak berusaha untuk berjuang, membiasakan perbuatan saleh tersebut. Makanya ya akhi, maksiat, kata Ibnu Qayyim, tuhinul qalb. Maksiat itu melemahkan hati seorang hamba. Hati seorang hamba akan menjadi apa? Ya, jauh dari Allah. Orang yang banyak berbuat maksiat, hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Untuk menjauhi maksiat, akhi, yang harus dijaga adalah yang pertama, pikiran kita. Siapa yang ingin terpelihara dari maksiat, berarti harus dijaga jangan sampai pikirannya mikirin maksiat. Mungkin antum pernah mendengar perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah Pak, bahwasanya Ibnu Qayyim berkata asal segala kebaikan dan asal segala keburukan itu pikiran. Ya, sebab kalau orang sibuk mikirin sesuatu nih, akan berubah jadi apa? Niat. Kalau sudah niat jadi kuat, akan berubah jadi apa? Perbuatan. Dari mana kok bisa timbul niat? Dari pikiran. Ketika seorang istri melihat kesalahan seorang suami, lalu dipikirin aja itu kesalahan, apa yang terjadi coba? Rasa cinta sama suaminya berkurang. Apa yang terjadi Pak? Ada niat-niat yang tidak benar. Suami saya ini gak pernah lagi berbuat baik kepada saya. Besok-besok saya gak mau lagi taat sama dia. Tuh kan? Dan niatnya udah gak benar tuh. Ketika niatnya sudah kuat, jadi perbuatan, jadi maksiat. Makanya siapa yang ingin bisa dirinya menjauhi maksiat, yang pertama kali pintunya juga harus tutup Pak. Pikiran nih. Pikiran kita. Kalau antum lagi mulai mikirin ngeres-ngeres, astagfirullahaladzim, ngapain mikirin ngeres? Iya. Sibukkan dengan pikiran yang lain, yang sifatnya manfaat. Iya. Kemudian akhal Islam azakumullah wa iyyakum, supaya kita meninggalkan maksiat dan mampu meninggalkan maksiat, kita butuh pendorong dari luar, teman yang soleh, Kita butuh teman yang soleh ya. Iya. Maka antum
pengen meninggalkan maksiat. Tapi qadarullah ternyata antum senangnya gaulnya sama orang-orang yang berbuat maksiat. Bagaimana antum akan bisa meninggalkan maksiat? Lalu antum mengklaim, "Dak kok saya bergaul sama mereka untuk supaya mereka meninggalkan maksiat." Bisa? Ya, kalau sebatas bergaul sebegitu saja untuk mendakwahi, mendatangi mereka, mendakwahi mereka, mengingatkan, selesai. Tapi kalau kemudian antum bergaul dengan mereka, duduk di majelis mereka, ya, dan membiarkan mereka berbuat maksiat di mata kita, yakin antum gak maksiat? Hah? Diamnya kita saja di depan maksiat itu sudah maksiat. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhwal Islam azakumullah, masalah teman penting banget, akhi. Orang yang ingin keselamatan akidahnya, dia pasti pilah-pilah teman. Tidak mau sembarangan. Iya, tidak mau dia masuk neraka gara-gara teman. Gak mau dia nasibnya seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada seorang penduduk api neraka yang berkata, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani." Aduh, andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan datang kepadaku. Dia enggak mau seperti itu. Baik, carilah teman yang soleh. Ikhwatul Islam, teman yang soleh itu cirinya, Pak. Ciri teman yang paling baik buat kamu itu apa, kata para ulama? Kalau kamu duduk dengan dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Ciri teman yang soleh yang kedua, Pak, adalah yang mengingatkan kita di saat kita lalai, memberikan support di saat kita di atas kebenaran. Iya, itu tanda orang soleh. Ini teman saya, teman yang soleh, Masya Allah. Kenapa ya, saya kalau duduk sama kamu saya ingat akhirat, Masya Allah. Ya. Saya bukan maksudnya ingat mati, maksudnya kayak mau mati, ya enggak lah. Ya. Artinya ketika kita duduk dengan orang soleh itu, Masya Allah gitu ya. Kita kayak dibawa ke alam akhirat gitu, Pak. Ya, ke alam baka. Ya. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, cuman masalahnya kita ini afwan ya, entah saya entah semuanya kita terkadang ada aja penyakit-penyakit yang menyebabkan kita ini sulit mencari teman yang soleh, yang mau mengingatkan. Kenapa? Kita seringkali kalau diingatkan suka angkuh, Pak. Ketika kita diingatkan sama teman, akhi, afwan, anak cuma ngingetin, ampun gini, kita terkadang panas. Iya. Padahal dia ingin mengingatkan kelalaian kita. Makanya kata Ibnu Qudamah, dahulu salafus soleh, teman yang mereka paling cintai adalah yaitu yang selalu mengingatkan kelalaian mereka. Sementara sekarang kata Ibnu Qudamah, teman yang paling kita tidak sukai adalah yang suka mengingatkan kelalaian kita. Itu karena kelemahan iman kita, ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini yang ketiga, yaitu meninggalkan maksiat. Dengan cara yang pertama menjaga pikiran kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk berteman dengan teman-teman yang saleh. Insya Allah kalau kita lakukan itu, kita akan selalu jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa kokoh dan kuat keimanan kita, akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu kita berusaha, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, berjihad melawan hawa nafsu, al-mujahadah, jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat mujahid itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati siapa? Menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berhasil menjihadi hawa nafsunya, dia akan berhasil melewati menjihadi setan. Ketika dia sudah berhasil menjihadi diri dan setan, dia akan berhasil
menjihadi orang-orang ya yang tidak suka kepada Allah dan Rasulnya. Pasti itu, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, jihad yang paling dasar jihad melawan hawa nafsu. Itu dulu. Bagaimana kata Ibnu Qayyim seseorang akan menjihadi musuh yang di luar kalau ia tidak bisa menjihad dirinya sendiri? Bagaimana dia hendak memperjuangkan Islam sementara dirinya masih menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia akan hendak mengatakan ayo tegakkan syariat Islam sementara dia yang pertama kali melanggar syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Gak mungkin ya akal Islam. Maka inilah ya akal Islam, hal-hal yang harus kita lakukan. Harus ya. Sebelum kematian itu menghampiri diri kita. Kita ingin kita wafat di atas kebaikan. Akidah, kuatkan akidah kita kepada Allah, kepada kehidupan akhirat. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul taslim kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Yang selalu siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu senantiasa dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Sehingga pada waktu itu sedihnya menjadi kebahagiaan buat hidupnya. Tertawanya menjadi pahala di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Senangnya memberikan kenikmatan bagi dia di dunia dan akhiratnya. Itulah kata Rasulullah, kehidupan seorang mukmin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabatu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabatu dharra sabar, fakana khairan lah. Mengagumkan sekali kehidupan seorang mukmin itu, kata Rasulullah. Karena urusannya semua baik. Bila ia ditimpa kesenangan, maka itu dia bersyukur. Itu jadi kebaikan buat dia. Bila ia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka itu kebaikan buat dia. Itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin saja. Karena ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhiratnya, ya akal Islam, azakumullah. Sehingga apa? Perbuatan dia yang ia pikirkan keridhaan Allah. Ketika ia berpakaian, dia berpikir, pakaian saya ini diridhoi Allah, Allah apa enggak ya? Ketika ia mencari nafkah, dia berpikir, cara cari nafkah saya ini diridhoi Allah tidak ya? Ketika ia berbicara, ia berpikir, ucapan saya ini diridhoi oleh Allah atau tidak ya? Ketika ia melihat, dia berpikir, yang saya lihat tadi itu diridhoi oleh Allah apa tidak ya? Ketika ia bercanda, dia berpikir, tadi saya diridhoi oleh Allah enggak dalam bercanda saya? Sehingga semuanya yang diharapkan ridho Allah semata. Apabila antum sudah begitu, Allahu Akbar, antum menjadi hamba yang sempurna, yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Karena keridhaan Allah segala-galanya. Bahkan kata seorang ulama, keridhaan Allah, ibadah lebih saya sukai daripada surga. Karena ibadah untuk keridhaan pencipta saya. Sedangkan surga itu untuk keridhaan diri saya. Tentu keridhaan pencipta saya lebih saya cintai daripada keridhaan diri saya sendiri. Subhanallah. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini karena persiapan menuju sholat asar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.